Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, tentunya semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian masih ingat apa rukun iman dan ada berapa rukun iman itu? Ya, rukun iman adalah segala sesuatu yang harus kita yakini dan menjadi dasar kita sebagai umat Islam. Ya, nah ada berapa rukun iman itu kemarin? Iya, ada 6. Nah, apa saja bisa disebutkan? Kita sebutkan bersama-sama. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Betul. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Betul. Nah, 5, iman kepada siapa? Hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Nah, tadi sudah kita sebutkan bersama-sama rukun imannya. Masih ingat tadi rukun iman yang keberapa? Iman kepada malaikat. Iya betul, yaitu rukun iman yang kedua. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mari kita bahas apa toh malaikat itu, Pak? Nah, seperti apa malaikat itu? Mari kita bahas. Siapa malaikat itu? Ya, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Ya, malaikat ini merupakan makhluk gaib ya. Ya, makhluk gaib itu apa? Makhluk yang kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Nah, malaikat ini di sini disebutkan makhluk yang patuh sepenuhnya kepada perintah Allah, tidak mempunyai nafsu. Jadi sekali diperintah untuk bersujud, selamanya sebelum disuruh berhenti, malaikat itu pasti bersujud. Selama itu disuruh bertasbih, tanpa atau sebelum disuruh berhenti, malaikat tersebut akan bertasbih terus. Seperti itulah malaikat ya, sekilas gambaran tentang malaikat. Nah, malaikat itu juga tidak pernah melakukan dosa, sehingga bisa dikatakan malaikat itu suci. Ya, seperti itu gambaran sedikit tentang malaikat. Oke, selanjutnya yaitu iman kepada malaikat. Nah, kita sudah tahu malaikat itu apa. Saya ulangi lagi tadi, malaikat itu diciptakan dari apa tadi? Ya, dari cahaya. Terus kemudian tidak memiliki nafsu. Oke, seperti itu gambaran malaikat lah. Selanjutnya, kita diwajibkan atau diharuskan untuk beriman kepada malaikat. Nah, iman itu apa? Iman itu adalah percaya sepenuh hati dengan diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Nah, itu adalah iman. Nah, iman di sini adalah iman kepada malaikat yang kita bahas. Nah, iman kepada malaikat itu seperti apa? Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuhnya bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah. Nah, sudah disebutkan tadi yaitu malaikat diciptakan dari nur atau cahaya ya. Jadi kita percaya dengan sepenuh hati, terus diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan bahwa kita itu percaya bahwa malaikat itu ada. Ya, betul sekali. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat-sifat malaikat. Oke. Nah, sudah sekilas tadi di depan juga dijelaskan, malaikat itu tidak memiliki nafsu, kemudian malaikat itu tidak berbuat dosa ya. Nah, ini sudah ditampilkan pada layar sifat-sifat malaikat. Silahkan disimak bersama-sama kita bahas mulai dari nomor 1 yaitu selalu taat
dan tidak pernah menentang perintah Allah. Jadi sekali diperintah untuk sujud, selamanya malaikat itu sujud sampai hari kiamat, bahkan sampai seterusnya. Sebelum malaikat itu diperintah berhenti. Itulah malaikat, ya, tidak pernah membantah ataupun ngeyel kepada perintahnya Allah. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Jadi kalau manusia, hewan, itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ini sama-sama makhluknya Allah, tapi malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan. Selanjutnya, nomor 3, tidak butuh makan dan minum sekaligus tidur. Ini sama halnya tidak mempunyai nafsu. Jadi malaikat itu tidak memiliki nafsu, ini maksudnya dia tidak akan pernah merasa lapar, haus, tidak butuh tidur, tidak punya rasa senang atau sedih seperti itu karena dia tidak mempunyai nafsu. Nah, seperti itu. Kemudian malaikat itu nomor 5 selalu bertasbih. Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pekerjaannya malaikat ya. Jadi selama diperintah menjadi tugasnya, itu pasti selalu mengucapkan tasbih, berzikir kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah. Ini keistimewaan dari malaikat. Malaikat itu bisa merubah bentuknya menjadi apa yang sudah dikehendaki oleh Allah. Mungkin kalian ingat pada kisahnya Nabi Idris alaihissalam yang selalu mendoakan malaikat yang menjaga matahari, yang akhirnya diajak ke jalan-jalan ke akhirat, ke surga. Nah, itu malaikat penjaga matahari itu menemui Nabi Idris dengan wujud seperti manusia, bukan seperti wujud sebenarnya. Itu atas kehendak Allah, ya. Seperti itu. Dan banyak kisah lain yang menerangkan tentang ini, kisah malaikat yang merubah wujudnya menjadi bentuk yang dikehendaki Allah. Selanjutnya yaitu nomor 7, selalu benar dan tidak pernah berbohong. Ini termasuk memiliki sifat suci tadi ya. Jadi tidak pernah menentang Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah, tidak pernah berbohong, dan dia selalu benar. Nah, yang kedelapan yaitu selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi beruntunglah kita yang memiliki iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul dan lain sebagainya. Kita akan selalu didoakan oleh malaikat. Jadi jangan sampai kita itu memalingkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak beranak, berayah, beribu karena malaikat tidak menikah. Ini. Jadi malaikat itu diciptakan mulai dari awal sampai akhir itu tidak menikah. Jadi juga tidak punya anak, tidak berjenis kelamin seperti tadi, seperti kita. Oke. Nah, kemudian malaikat itu selalu disiplin dan selalu melaksanakan perintah Allah. Inilah malaikat ya. Selalu benar, selalu disiplin, selalu melaksanakan perintah, dan tidak pernah membangkang. Ya, itu adalah malaikat. Mari kita bahas selanjutnya, yaitu nama-nama malaikat dan tugasnya. Sebenarnya malaikat itu jumlahnya tidak terbatas, sangat banyak sekali. Nah, malaikat Allah itu menciptakan malaikat sangat banyak. Tetapi kita sebagai umat Islam wajib mengetahui karena sebagai rukun iman ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, apa saja dan siapa saja, apa tugasnya? Ya, ini kita bahas. Ya, 10 malaikat beserta tugasnya. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugas utamanya yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nah, kemudian juga memiliki tugas memenuhi atau menahan hajat manusia, membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaratul maut dan mengatur angin. Itulah tugas dari malaikat Jibril. Kemudian yang kedua malaikat Mikail, yaitu mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah.
dan mengatur alam semesta ini. Inilah tugas dari malaikat Mikail. Yang selanjutnya yaitu malaikat Israfil. Apa tugasnya? Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, yaitu meniup trompet sangkakala. Apa itu sangkakala? Yaitu trompet atau istilah yang digunakan dalam agama Islam ya, ketika hari kiamat tiba, yaitu itu menjadi tanda awal mula terjadi hari kiamat. Itulah tugas malaikat Israfil, meniup trompet sangkakala. Selain itu, malaikat Israfil juga merupakan malaikat pertama nanti yang dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, kemudian yang keempat yaitu malaikat Izrail. Nah, mencabut nyawa manusia apabila ajalnya sudah tiba. Jadi semua orang nanti pasti akan mati ya, mulai awal Nabi Adam sampai akhir besok kiamat ya. Itu semuanya yang mencabut nyawanya adalah malaikat Izrail. Dan maka malaikat Izrail ini disebut dengan malaikat maut, itu nama lainnya ya. Kemudian 4 malaikat ini, Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil ini disebut dengan malaikat mukorrobin. Nah, malaikat mukorrobin, malaikat yang memiliki derajat yang tinggi. Ini Jibril, Mikail, Israfil, Israil ini. Kemudian malaikat mungkar. Malaikat mungkar ini tugasnya sama dengan malaikat nakir, yaitu menanya di dalam kubur ketika manusia sudah meninggal. Jadi orang kalau sudah berpindah alam dari alam dunia ke alam akhirat di kubur, di alam barzah itu ya, sebelum ke alam akhirat maksud saya, yaitu di alam barzah dulu, di alam kubur inilah tugas malaikat mungkar nakir, menanyai kita. Kita itu ditanya siapa Tuhan kita, siapa nabi kita, apa pedoman kita, dan lain sebagainya. Inilah malaikat mungkar nakir. Kemudian ada malaikat pencatat amal, yaitu malaikat rokib dan atid. Malaikat rokib ini adalah yang bertugas mencatat amal kebaikan kita selama di dunia. Jadi ketika kita berbuat baik, pasti ini malaikat rokib ini mencatat amal kita yang nanti akan dilaporkan kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, apabila manusia melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan dosa, malaikat atid inilah yang mencatat amal kita. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu anak-anak, mari kita berbuat dengan yang sebaik-baiknya sesuai ajaran Islam, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Selanjutnya malaikat Malik. Nah, ini malaikat Malik, malaikat yang menjaga pintu neraka. Malaikat yang tidak pernah senyum dalam riwayatnya. Ini malaikat yang menyeramkan. Malaikat Malik ini. Kemudian yang terakhir yaitu malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga atau mengawasi pintu surga. Inilah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Siapa tadi? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, bagaimana Pak caranya biar kita itu hafal dengan mudah? Nah, Pak Ozin punya lagu ya. Lagu supaya kita mudah dalam menghafalkan 10 malaikat ini. Bagaimana lagunya? Mari kita belajar bersama-sama. Yuk, ini lagu nama malaikat. Nadanya mudah kok. Mungkin kalian juga pernah menggunakan nada ini ketika ngaji di diniyah atau di TPA. Nadanya gimana? Nih, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Rokib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan. Itu nama malaikat Allah, wajib kita ketahui dan yakini. Itu mungkin kalian sudah pernah menggunakan nada itu. Yuk sekali lagi yuk. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Rokib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan. Itu nama-nama malaikat Allah, wajib kita ketahui dan yakini.
bagus sekali. Silahkan itu dipraktekkan di rumah, dihafalkan di rumah, karena ini akan menjadi tugas kalian agar hafal terhadap 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Baik, selanjutnya yaitu penerapan kita kalau sudah tahu bagaimana atau iman kepada malaikat itu. Nah, kita harus berperilaku seperti apa? Dan kalian harus tahu ciri-ciri seseorang atau anak yang beriman kepada malaikat. Oke, apa? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kalau kita itu sudah beriman dengan sepenuh hati, terus diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan, akan tumbuh perbuatan ini yang pertama. Selalu bersifat jujur. Karena apa? Kita sadar atau orang tersebut sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan. Maka pasti akan selalu bersifat jujur atau selalu bersifat baik, berperilaku baik seperti itu. Kemudian suka menolong terhadap sesama, kemudian selalu berperilaku baik, terus kemudian selalu berusaha menjadi lebih baik. Kalau tidak pernah melakukan kesalahan misalnya, kita sudah berperilaku baik, tapi selalu berusaha lebih baik dan lebih baik lagi. Itu. Kemudian berusaha menjadi anak yang bertakwa. Lah, takwa itu apa, Cah? Yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah bertakwa. Karena apa? Dengan takwa kita Karena Allah itu tidak memandang semuanya dari manapun kecuali ketakwaan manusia, ya. Bukan kayanya, bukan miskinnya, bukan tampannya, bukan cantiknya, tapi ketakwaannya. Kemudian selalu ingat Allah saat hendak berperilaku. Maksud saya, ingat kepada Allah saat akan berperilaku tercela. Jadi kalau kita akan berperilaku yang tidak baik, ingat kepada Allah. Itulah efek dari iman kepada malaikat dan selalu bersyukur atas rezeki yang sudah diberikan. Nah, manfaatnya apa Pak kita beriman kepada malaikat itu? Ini, manfaatnya adalah sebagai bukti keimanan seseorang. Akhirnya kemudian menyadarkan kita akan kebersihan, keagungan dan kekuasaan Allah. Kemudian manfaat selanjutnya dengan mengetahui sifat dan keadaan dan tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati manusia. Itu pasti karena kita sadar bahwa malaikat itu ada mengawasi kita, jadi otomatis kita akan selalu menumbuhkan keimanan dengan akhirnya berbuat baik dan menjauhi larangan Allah. Akan timbul rasa tenang dan aman pada diri orang mukmin, kemudian akan menambah rasa cinta karena mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna, kemudian membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat karena takut akan dicatat malaikat ini, kemudian dilaporkan kepada Allah. Akhirnya kita nanti kalau seperti itu, otomatis kan nanti di akhirat akan mendapatkan yang tidak baik. Kemudian yang terakhir menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Ini sekilas tentang beriman kepada malaikat Allah. Seperti itu anak-anak. Nah, semoga sedikit materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua dan mendapatkan pelajaran yang bermakna dari pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq lakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.